Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Nanda Safira dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Islam di negeri Spanyol. Oh iya, sebelum nonton jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan semoga ilmu yang aku berikan dapat bermanfaat. Baiklah, kita akan masuk ke topik pertama, yaitu masuknya Islam ke Spanyol. Baiklah, saya akan menjelaskan masuknya Islam ke negeri Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum kedatangan umat Islam, nama Andalusia lebih dikenal dengan nama Iberia atau Hispania. Kemudian barulah disebut Andalusia. Ketika negeri nan subur itu dikuasai oleh bangsa feodal. Dan perkataan bangsa feodal inilah yang membuat orang Arab menyebutnya sebagai Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti baru Umayyah. Penguasaan sepenuhnya di atas Afrika Utara tersebut terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik di tahun 665 Masehi sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'am al-Ghassani menjadi gubernur di daerah tersebut. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'amman sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Di zaman ini, Al-Walid dan Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di daerah-daerah pegunungan. Baiklah, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu berbagai kemenangan dan puncak dari kejayaan Islam di negeri Spanyol. Kemenangan pertama yang dicapai oleh umat Islam adalah dari Tariq Ibn Ziyad yang membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Selanjutnya, yang kedua, keberhasilan penguasa seluruh kota penting di Spanyol termasuk bagian utara mulai dari Saragossa sampai Navarre. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Umar bin Ibnu Abdil pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Dengan sasarannya penguasaan daerah di sekitar pegunungan Pyrenees dan Prancis Selatan, gelombang kedua terbesar dari penyerbu kaum muslimin yang gerakannya dimulai pada abad ke-8 Masehi ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebur jauh ke Prancis, di tengah bagian-bagian penting dari Italia. Kemenangan-kemenangan ini dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal yang ada. Faktor eksternal antara lain adalah pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi politik, ekonomi negeri ini dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sikap toleransi agama persaudaraan ini terdapat dalam pribadi kaum muslimin yang menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Karena Islam sangat mementingkan saling menghormati dan toleran di antara umat beragama, maka banyak masyarakat Spanyol yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah penyebab kemunduran bahkan kehancuran
dari dinasti Islam yang berada di Spanyol. Setelah ratusan atau puluhan tahun Islam menduduki Spanyol, ada saja oknum-oknum yang ingin menghancurkan Islam di negeri Spanyol, termasuk orang-orang Kristen yang ingin menjadikan Spanyol sebagai negara pemeluk agama Kristen, dan justru membuat pasukan Muslim, para Muslim-Muslimah, rakyat biasa harus dipukul mundur atau pindah ke agama mereka agar mewujudkan cita-cita dan keinginan mereka menjadikan Spanyol sebagai negara Kristen pada saat itu. Karena dinasti Muslim di Spanyol sudah mulai goyah, bangsa Muslim pastilah tidak akan menyerah begitu saja. Mereka menganggap Andalusia adalah tanah mereka. Berbagai perlawanan silih berganti dilakukan. Kendati demikian, sedikit demi sedikit mereka harus mundur karena serangan dari Spanyol Utara plus Spanyol Tengah. Singkat cerita, kota-kota Muslim seperti Toledo, Cordoba, dan Sevilla dikuasai oleh penguasa Kristen. Yang terakhir adalah Granada yang mulai goyah akibat terpecahnya menjadi dua fraksi. Di saat yang sama, dua penguasa Kristen yaitu Ferdinand dan Isabella menikah dan membuat pasukan Kristen pada saat itu menjadi sangat kuat dan membuat hanya ada dua kemungkinan yang ada. Yang pertama, tetap stay dan tinggal di Spanyol tapi pindah agama menjadi agama Kristen, atau tetap beragama Muslim tapi pergi dari negeri Spanyol. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu peninggalan sejarah penyebaran agama Islam di negara Spanyol. Yang pertama, The Alhambra Place di Granada. Latar belakang Gunung Sierra Nevada, The Alhambra Place atau Istana Alhambra awalnya merupakan bagian dari runtuhan benteng Romawi ketika bangsa Moor masuk ke Granada di tempat kekuasaan kerajaan Islam. Tempat ini kemudian diperbaiki dan dikembalikan fungsinya sebagai benteng pertahanan sejak tahun 889 Masehi. Pada pertengahan abad ke-13, di bawah pemerintahan Sultan Muhammad I, benteng ini dibangun kembali dan fungsinya berubah menjadi istana besar yang kemudian dikenal dengan nama The Alhambra atau Kastil Merah. Ketika kerajaan Kristen di bawah gempuran kerajaan tersebut, Alhambra kemudian beralih fungsi sebagai benteng kerajaan sebelum akhirnya takluk dalam kekuasaan Ferdinand dan Isabella dari Los Reyes Katolikos. Yang kedua adalah Medinat Az-Zahra atau kota yang bersinar, adalah sisa-sisa benteng yang dibangun pada tahun 936 oleh Abdul Ar-Rahman III. Sayangnya, karena perang saudara tahun 1010, benteng ini hancur berantakan dan kemudian hilang dari peradaban sebelum digali kembali pada tahun 1900. Yang ketiga adalah Cordoba Mezquita. Mezquita merupakan bangunan Masjid Agung Cordoba. Masjid ini dibangun pada 784 oleh Abdul Ar-Rahman I dan merupakan salah satu masjid utama yang digunakan umat Islam untuk beribadah saat itu. Cordoba Mezquita sendiri terinspirasi dari masjid di Damaskus dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Sayangnya, sejak tahun 1236 masjid ini kemudian berubah fungsi menjadi katedral dan masih digunakan sampai sekarang untuk tempat beribadah umat Kristiani. Yang keempat adalah Royal Alcázar of Seville. Istana Alcázar adalah istana yang dibangun oleh Raja Peter dari Castile. Uniknya, meski merupakan istana untuk kerajaan Kristen, arsitektur istana Alcázar ini justru kental dengan nuansa Islamik khas bangsa Moor.
Penyebabnya yang tak lain karena keterlibatan para pengrajin yang juga ikut membangun interior Istana Alhambra di Granada. Saat ini, Istana Al-Jazar masih digunakan untuk tempat persinggahan dan rumah resmi keluarga kerajaan saat raja dan keluarganya datang ke Seville dan membuatnya menjadi istana kerajaan tertua yang masih digunakan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Faniana Safira, dan inilah tugas presentasi saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.